Bab 396. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. Apa yang membuat rumah? Arthur Leywn. Aku mengambang di lautan kehampaan kecubung yang akrab. Ruang hampa membentang hingga tak terhingga ke segala arah. Ketiadaan sesuatu yang nyata dan nyata secara bersamaan merupakan sumber kenyamanan dan kecemasan. Mengambang di dalamnya, aku merasa seperti anak kecil yang meringkuk di dalam selimutku, takut pada monster di bawah tempat tidurku. Aku hampir yakin itu tidak nyata, tetapi tidak cukup yakin untuk membiarkan rasa takut itu memudar. Bukannya aku pernah memiliki masa kanak-kanak seperti itu, tapi di sini, di alam eter, lebih mudah untuk membayangkan semua kehidupan berbeda yang mungkin aku miliki. Untuk pertama kalinya sejak aku masih kecil di bumi, aku membayangkan kehidupan di mana aku mengenal orang tua kandung aku, yang telah membesarkan aku dengan cinta. Kalau begitu, bagaimana jadinya aku jika aku tidak tumbuh sebagai anak yatim piatu dengan kebutuhan yang sangat besar akan keterikatan dan cinta, keinginan yang menyayat hati untuk membuktikan nilai aku sehingga seseorang akan merawat aku. Aku melihat kehidupan di mana aku belum pernah bertemu Nico atau Cecilia, atau kepala sekolah Wilbeck atau Lady Vera. Aku akan belajar berdagang, menjalankan bisnis yang sukses, memulai keluarga sendiri, dan akhirnya meninggal karena bahagia dalam satu kehidupan aku yang damai dan tidak penting. Tidak, kata sebuah suara lembut, sesuatu yang fisiknya lebih berenergi daripada kebisingan. Aku berputar dalam kehampaan. Di kejauhan, sebuah bintang menyala putih terang melawan ungu tua. Bahkan jika kamu menjalani 1000 kehidupan, tidak satu pun dari mereka yang tidak penting. Dadaku sesak, dan aku memaksa diriku lebih dekat ke sumber cahaya yang bersinar itu. Itu memancarkan kehangatan keperakan yang membuat aku merasa percaya diri dan takut dan melindungi dan dicintai sekaligus, dan perasaan ini hanya tumbuh lebih kuat dan kompleks saat aku memperbesar lebih dekat. Bintang itu tumbuh dan mengeras, menjadi siluet, yang pada gilirannya memanifestasikan detail halus seorang gadis muda dengan rambut dan mata yang identik dengan warna aku. Aku berhenti tepat di depannya, dengan rakus minum di hadapannya, utuh dan tidak bercacat. Menjangkau dengan ragu-ragu, aku menusuk ujung satu tanduk, dan dia menahan tawa senang. Sylvie. Ikatan aku tersenyum, dan melihatnya memenuhi aku dengan kehangatan yang menggelitik. Banyak sekali yang ingin kukatakan padanya, betapa menyesal dan bersyukurnya aku, betapa aku menyesali semua yang telah terjadi, betapa aku merindukannya. Tapi aku bisa merasakan pikiran kami terhubung, dan aku bisa merasakan dalam dirinya pemahaman tentang semua yang aku pikirkan. Namun, kadang-kadang masih menyenangkan mendengar hal-hal itu diucapkan dengan keras, katanya, kepalanya sedikit miring ke samping saat dia memeriksaku. Jangan lupakan itu. Aku sedang bermimpi, bukan? Ya. Tetap saja, itu. Senang bertemu denganmu, si level. Aku menggosok bagian belakang leherku, sebuah gerakan yang dilihat teman lamaku dengan geli. Maaf, aku butuh waktu lama untuk membawamu kembali. Jangan khawatirkan aku. Aku punya semua waktu di dunia ini. Senyumnya menajam menjadi seringai, seperti baru saja mengatakan sesuatu yang menurutnya sangat lucu. Aku akan menyelamatkanmu, si level. Aku tahu. Namun untuk saat ini, dia mengulurkan tangan dan menusuk dadaku dengan satu jari. Saat dia melakukannya, gumaman tumpul dari suara-suara di kejauhan mulai mengganggu mimpi itu. Sudah waktunya untuk bangun, Arthur. Mataku mengerjap terbuka. Aku sedang berbaring di tempat tidur yang keras di sebuah kamar kecil dan menatap langit-langit batu abu-abu yang rendah. Aduh, sial, benda ini tajam, seru suara Gideon yang menggerutu. Aku menoleh sedikit, memperlihatkan penemu tua dengan punggung menghadapku. Bersandar di dinding yang jauh, Emily mengawasinya dengan perpaduan unik antara geli, kesukaan, dan kejengkelan yang diperuntukkan bagi penemu tua itu. Dia memperhatikan gerakan kecil itu dan menatap mataku, ekspresinya berubah menjadi ekspresi kelegaan murni. Bukankah kamu seharusnya menjadi semacam jenius? Tanyaku, membuat Emily tertawa. Gideon berbalik dan menatapku dengan tatapan tersinggung, yang efeknya agak teredam oleh fakta bahwa dia mengisap jari telunjuknya seperti anak kecil yang terluka. Melepaskan jari yang dilumuri ludah, dia memelototi titik darah yang langsung menggenang, lalu ke arahku sebagai gantinya. Sudah waktunya kamu bangun. Sudah 1,5 hari, nak. Bukankah kamu seharusnya menjadi semacam pahlawan Uber yang tidak bisa dibunuh? Dia mengejek. Percakapan terakhir kami dengan sangat kasar disela oleh sekelompok Alakrians yang ingin membunuh kami semua, jika kamu ingat. Aku mendorong diri aku ke siku dan bermanuver sehingga aku bisa duduk dengan punggung menempel ke dinding. Hal pertama yang aku perhatikan adalah tanduk Valeska bertumpu pada dudukan di samping tempat tidur. Hal kedua adalah bahwa semuanya menyakitkan. Melihat ke bawah ke tubuh aku menyadari bahwa aku ditutupi dengan perban dari kepala sampai kaki. Tunggul lengan aku telah tumbuh kembali ke pergelangan tangan, tetapi tangan aku belum sepenuhnya terbentuk. Khawatir, aku memeriksa inti aku, tetapi sepertinya tidak rusak, hanya kekurangan ether. Menjadi tidak sadar untuk waktu yang lama tidak diragukan lagi menghambat kemampuan aku untuk mengumpulkan dan memurnikan ether secara efektif. Mempertimbangkan itu, aku sebenarnya telah sembuh jauh lebih cepat dari yang seharusnya. Ada hal lain yang juga aneh, perasaan kosong, seperti ada yang hilang.
Regi, tanyaku, khawatir mempercepat detak jantungku. Dia baru saja bertahan ketika aku terbangun di tanah di terowongan menuju ruang portal, dan aku tidak punya waktu untuk memeriksanya selain mengakui bahwa dia belum mati. Aku hampir tidak memiliki kemampuan untuk menyulap armorku dan membangun cadangan eterik yang cukup untuk satu langkah dewa, tetapi itu saja telah mendorongku melewati titik puncaknya. Jika Skites tidak jatuh karena gertakanku. Sebuah bola kecil api ungu dan kecemasan melompat ke atas tempat tidur, memelototiku dengan lelah. Apa? Aku sedang tidur siang, dan memiliki mimpi yang sangat indah tentang. Aku mengulurkan tangan dan mengacak-acak kepala berbentuk anak anjing Regis dengan tanganku yang baik. Aku pikir kamu sudah selesai. Regis mendengus saat dia menjatuhkan diri dan meletakkan dagunya di atas cakarnya yang terlalu besar. Aku bisa mengatakan hal yang sama untukmu. Benar-benar pergi penuh Nova kembali ke sana. Kamu sangat kering, aku belum bisa memasukkan diriku ke dalam intimu karena aku terlalu banyak menyerap, dan aku khawatir kamu akan mengerut seperti larva kotoran yang kekurangan mana. Yah, terima kasih karena tidak membiarkanku mati, kataku, bingung. Sama saja, jawab Regis sebelum menutup matanya dan langsung tertidur lagi. Kalian berdua sangat imut, kata Emily, meleleh menjadi genangan air mata saat dia menatap Regis. Harus kukatakan, aku jauh lebih menyukainya dengan cara ini. Dia menatap Gideon dengan hati-hati. Arthur, menurutmu ada cara agar kita bisa? Aku bukan peliharaanmu, nak. Bentak Gideon, menyilangkan tangannya dan secara umum terlihat sangat marah. Lagi pula, semua perasaan membosankan ini mulai membuatku gegabah. Arthur, kita harus menyelesaikan percakapan kita agar aku bisa kembali bekerja. Aku menatapnya lama saat aku mencari-cari di ingatanku untuk mencari petunjuk tentang diskusi terakhir kami, tapi tidak ada yang langsung terlintas di pikiranku. Maaf, beberapa hari ini sibuk. Garam api, serunya sambil melambaikan tangannya. Meriam, itu, semuanya. Saat-saat sebelum serangan Urait memadat di pikiranku, dan gagasan bahwa aku telah bergegas kembali, hampir terbentuk sepenuhnya. Benar, senjata kamu. Sebenarnya, aku punya pikiran. Mata Gideon berbinar, dan dia mengepakkan tangan ke arah Emily. Gadis, tulis ini. Alisnya naik dengan marah, tetapi dia mengeluarkan gulungan, pena, dan tinta dari tas bahu dan sibuk bersiap-siap, menembakkan tatapan kesal ke punggung Gideon setiap beberapa detik. Jadi, inilah masalahnya, aku memulai, tahu bahwa aku akan menghancurkan penemu tua itu. Tidak ada meriam. Wajahnya jatuh, terombang-ambing antara kebingungan dan kekecewaan. Tidak, meriam. Aku menggelengkan kepalaku dan memberinya senyum minta maaf. Tapi, kita perlu memperkuat kemampuan bertarung prajurit non-penyihir kita, dan teknologi yang telah kamu kerjakan adalah dasar bagaimana kita akan melakukan itu. Meskipun awalnya ragu-ragu, saat aku menjelaskan proposal aku secara lengkap, rasa frustrasi Gideon berubah menjadi rasa ingin tahu yang rajin, dan kemudian berkembang menjadi kegembiraan yang nyata. Sementara itu, Emily mencoret-coret dengan panik untuk menangkap semua yang kami diskusikan, hanya sesekali melontarkan sarannya sendiri. Ini, yah, itu pasti bisa berhasil. Gideon berkata sambil menatap gulungan panjang yang penuh dengan catatan kami. Tidak terlalu mencolok atau mengesankan seperti ide meriam, tapi, dia mengangkat bahu secara berlebihan, itu sedikit lebih praktis, kurasa. Tapi prioritasnya tetap pada menemukan cara mengoperasikan artefak penganugerahan. Iya, ya, kata Gideon, tidak melihat ke arahku saat dia berbalik dan mulai bergerak lesu menuju pintu, hidungnya masih di gulungan. Akibatnya, dia juga tidak melihat ke pintu yang terbuka dan berlari terlebih dahulu ke dalam bentuk diam Byron, yang berhenti di kusen pintu. Aduh, kamu membuat penangkal petir yang lebih baik daripada pintu, Lance, gerutu Gideon, memunculkan tatapan masam dari Byron. Lance berbahu lebar itu tidak bergerak, dan Gideon terpaksa bergoyang melalui celah sempit untuk pergi. Emily membungkuk canggung di depan Byron, yang bergeser, membiarkannya bergegas mengejar Gideon. Byron memperhatikan pasangan itu pergi, lalu menatapku dengan satu alis terangkat. Senang melihatmu sudah bangun, Arthur. Kami, khawatir. Aku menurunkan kakiku dari tempat tidur dan duduk tegak. Khawatir. Tentang aku. Aku mengacungkan tunggul lenganku, yang sudah sembuh lebih cepat sekarang setelah aku sadar kembali. Hanya beberapa luka daging kecil. Mulut Byron berkedut, tetapi alisnya turun, seolah-olah dia tidak bisa memutuskan apakah akan tersenyum atau cemberut. Aku tidak akan berpura-pura mengerti apa yang telah terjadi padamu, Arthur, dan aku ragu bahkan kamu belum mengetahui kemampuan penuh dari kekuatanmu. Yang aku tahu adalah bahwa di Caten beruntung kamu kembali ketika kamu melakukannya, dan bahwa, bagaimanapun juga, kamu masih bersedia berjuang untuk benua ini. Aku menunduk menatap kakiku, tidak yakin harus berkata apa. Hubunganku dengan Byron selalu bermusuhan, dan aku belum yakin bagaimana memproses perubahan mendadak dalam dinamika di antara kami. Aku ingin kau tahu sesuatu, Arthur. Aku mendongak untuk melihat Byron membunyikan tangannya, tatapannya menerawang. Mungkin ini tidak akan berarti banyak untukmu, tapi aku memaafkanmu. Untuk saudaraku, untuk Lukas. Akhirnya, dia bertemu dengan mataku. Dan aku minta maaf karena menyerangmu, karena dia membuang muka lagi, sebagian warna wajahnya memudar, mengancam keluargamu. Byron, ini.
Dia mengangkat tangan untuk mencegah tanggapanku. Kebanggaan aku membutakan aku terhadap kejahatan keluarga aku. Kemarahanku bahkan bukan tentang Lukas, tapi penghinaanmu terhadap rumah kita. Aku bodoh, Arthur, dan aku minta maaf. Aku menunggu beberapa saat untuk memastikan dia selesai berbicara, lalu berkata, aku menerima keduanya. Dan aku berhenti menyalahkanmu untuk itu sejak lama. Cara kamu bereaksi, itu tidak berbeda dari apa yang aku lakukan pada Lukas. Aku pikir itu dibenarkan pada saat itu, bahwa aku benar, tetapi sungguh, bagaimana aku menangani berbagai hal, itu membuat musuh, dan itu tidak cerdas, secara strategis. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Byron memperhatikanku dengan kewaspadaan yang jauh dan terpisah, dan ada formalitas dingin dalam ekspresinya yang mengingatkanku pada Byron tua. Kemudian, dengan menggelengkan kepalanya, itu hilang. Bahkan Lance, tampaknya, membuat kesalahan. Tapi, bukan itu alasanku di sini. Dia berdiri di samping pintu, memperlihatkan sosok yang tersembunyi di lorong di belakangnya. Semua pikiran tentang garam api dan senjata dan bahkan artefak penganugerahan melarikan diri dari pikiranku. Firion memasuki ruangan dengan ragu-ragu, meletakkan satu tangan tua yang lelah di lengan Byron untuk sesaat. Kemudian Byron mundur dari ruangan, menutup pintu di belakangnya. Firion menarik kursi kayu dari dinding dan duduk dengan kaku. Tatapannya berkeliaran di sekitar ruangan selama beberapa detik yang sangat lama sebelum menetap pada aku. Dia membersihkan tenggorokannya. Firion, bagaimana perasaanmu? Dengar, Arthur, aku perlu. Kami berdua mulai berbicara pada saat yang sama, lalu keduanya segera berhenti. Firion mencondongkan tubuh ke depan, tinjunya mengepal, dan menatap lantai dalam diam, tubuhnya tegang, permusuhan membara yang terlihat jelas di setiap gerakan diam. Aku juga menyadari betapa gelisahnya aku. Mengambil napas dalam-dalam, aku memaksakan diri untuk rileks. Di sampingku, Regis berguling dan terus tidur. Setidaknya, aku pikir dia sedang tidur sampai satu mata mengintip membuka celah, menangkap aku menonton, dan dengan cepat menutup lagi. Senang bertemu denganmu, kakek. Apa kabar? Nada aku ragu-ragu, hampir canggung. Tidak ada waktu untuk mengatasinya sejak aku kembali ke Dicaten, tetapi jelas bahwa Firion menjaga jarak dari aku, dan aku tidak yakin mengapa. Firion menatap tangannya untuk waktu yang lama, lalu berkata, maaf, Arthur. Aku membuka mulut untuk segera menyela, menahan diri, dan menutupnya perlahan, menunggu Firion melanjutkan. Aku sudah menghindarimu. Karena, dia berdeham, dan tatapannya mulai bertanya-tanya lagi, hampir seolah-olah dia tidak ingin melihatku. Ketika aku melihatmu kembali melalui portal itu, sendirian, yang kurasakan hanyalah kepahitan mengetahui bahwa Tesia tidak bersamamu. Kamu dikembalikan dari kematian, sementara tubuhnya dibiarkan ditarik melintasi Alakria seperti boneka. Dan, aku tidak ingin membencimu karena itu. Aku menelan ludah dengan susah payah. Aku berharap dia akan kecewa padaku karena datang terlambat, bahkan mungkin menyalahkanku karena tidak bisa menyelamatkan Rinia atau Ayah, atau bahkan Ferit. Aku bahkan tidak menyadari dia tahu apa yang terjadi pada Tes. Tiba-tiba aku berharap dia tidak tahu apa yang terjadi padanya. Firion telah kehilangan putranya, Lance-nya, negaranya. Itu cukup untuk menghancurkan siapapun. Mengetahui bahwa tubuh Tesia berada di luar sana sedang dikendalikan oleh musuh, tidak yakin apakah dia masih ada di dalamnya, dia seharusnya tidak harus memikul beban itu juga. Kemarahan menguasai rasa bersalahku ketika aku menganggap Winsom dan Keses memanipulasi dan mengambil keuntungan dari Firion, membuatnya berbohong kepada orang-orangnya sendiri, merangkainya dengan sedikit informasi tentang Tesia, cukup untuk membuatnya putus asa dan tidak yakin. Satu hal lagi yang harus mereka jawab, pikirku, sambil mengepalkan selimut dengan tanganku yang terkepal. Setelah keheningan yang lama di mana kami tidak saling menatap, Firion melanjutkan. Aku perlu berduka, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Kehilangan Rinia dan begitu banyak elf lainnya ketika hanya ada sedikit dari kita yang tersisa, aku menghabiskan waktu begitu lama menahan semuanya, setelah Elenoir, setelah Tesia, dan kemudian tiba-tiba merasa seperti kehilangan cucuku lagi, kepala Firion merosot, dan air mata jatuh ke tangannya yang tergenggam. Maaf aku tidak bisa menyelamatkannya, Firion. Aku mencoba, aku. Kata-kataku terputus saat bayangan senyum pasrah Tesia mengganggu pikiranku. Bila Ether menekan tulang dadanya, pembuluh darah hijau berlumut menyebar di wajahnya, kata-katanya. Art, tolong. Dia masih hidup, kataku sebagai gantinya. Firion mendongak dengan cepat dan mengedipkan matanya yang bersinar. Tubuhnya mungkin berada di bawah kendali Agrona, tetapi Tesia masih hidup, terkubur di bawah kepribadian yang dikenal sebagai warisan. Firion bergeser, ragu-ragu, lalu akhirnya bertanya, kamu yakin? Winsom, pikirnya mungkin, tapi... Aku yakin, aku mengkonfirmasi dengan anggukan yang mengirimkan rasa tidak nyaman ke seluruh tubuhku. Aku menatap matanya, Firion. Tes masih di sana. Firion menatap mataku untuk waktu yang lama, lalu wajahnya berkerut dan dia pecah, isak tangis mengguncang bahunya saat lebih banyak air mata membanjiri tanpa terkendali. Aku turun dari tempat tidur dan berlutut di depannya, meraih tangannya. Tidak ada kata-kata untuk saat-saat seperti ini, jadi aku tetap diam. Firion membungkuk dan menempelkan dahinya ke tanganku, dan kami tetap seperti itu untuk sementara waktu.
Dukanya menenangkan aku, dan kehadiran aku menopangnya saat dia melampiaskan kesedihannya yang telah lama ditahan. Setelah beberapa menit, isak tangis Firion berhenti, dan sebagian besar ketegangan meninggalkan tubuhnya. Kami berlama-lama seperti kami selama 1 atau 2 menit. Firion yang berbicara lebih dulu. Aku tidak bisa merasakan keinginan naga di dalam dirimu. Aku menekan jari-jariku ke tulang dadaku, di atas inti eterku, yang telah aku bentuk dari sisa-sisa inti mana yang pernah berisi kehendak Sylvia. Kembali ke tempat tidur yang keras, aku mulai memberitahu Firion tentang semua yang telah terjadi pada aku, kekalahan aku dan hampir mati melawan Kadel dan Nico, pengorbanan Sylvie, bangun di Relictem, Regis, inti Ether, dan semuanya setelah itu. Firion membuktikan pendengar yang baik, mencondongkan tubuh ke depan dengan siku di lutut, bahkan hampir tidak berkedip. Namun, ketika aku mendekati akhir kisah aku, dia bersandar, menyilangkan tangannya, dan memberi aku kerutan masam. Jadi, maksudmu aku menyia-nyiakan 4 tahun hidupku untuk melatihmu menjadi penjinak binatang buas, hanya agar kamu pergi dan kehilangan ikatanmu. Mulutku ternganga ketika aku berjuang untuk menjawab, tetapi kerutan Firion pecah dan dia memberiku senyum masam. Itu cerita yang sangat buruk, bocah. Tapi, aku senang kamu berhasil kembali. Dan, dia berhenti dan berdeham. Terima kasih, Arthur. Dan terima kasih, Firion, karena memastikan ibu dan saudara perempuanku aman, balasku. Dia mengeluarkan cemoohan geli. Adikmu itu, dia magnet masalah seperti dirimu. Gesekan bahkan dengan gagasan, keselamatan. Ekspresiku pasti menunjukkan persis bagaimana perasaanku tentang kecerobohan Eli karena Firion terkekeh. Ngomong-ngomong, aku yakin kamu sangat ingin melihat keluargamu. Mereka berdua di sini untuk hari pertama, tetapi Lance Farai akhirnya membuat mereka pergi untuk beristirahat. Petik 2. Aku memberinya senyum dengan bibir kaku. Ya. Dia berdiri dan menggeliat, mengeluarkan erangan seorang lelaki tua. Sebelum aku pergi, ada satu hal lagi. Byron, katanya keras, berbalik ke arah pintu yang tertutup. Pintu terbuka dan Byron masuk lagi, kali ini membawa 3 kotak identik dari kayu hitam mengkilap, masing-masing diikat dengan perak bercahaya lembut. Artefak yang diberikan Winsome padamu, kataku sambil merenung, menatap kotak-kotak itu seolah-olah bisa meledak kapan saja. Kau menyimpannya. Aku bertanya-tanya, memikirkan kembali saat-saat setelah aku mengusir Alacrians dari Sanctuary. Aku ingat Firion bergegas pergi dan menghilang selama beberapa waktu. Itulah yang kamu lakukan saat kita semua sedang bertemu. Firion mengambil kotak teratas dari tumpukan dari Byron dan membuka tutupnya, mengulurkannya ke arahku. Beristirahat di dalam adalah batang hiasan. Kayu merah pada gagangnya memiliki cincin emas yang melilitnya secara berkala, dan ditutup dengan kristal lavender yang bersinar. Aether tampak tertarik pada kristal itu, terombang-ambing di sekitarnya seperti banyak lebah yang penasaran. Aku mengaktifkan Rilmir. Ada tarikan tajam yang mengirimkan sentakan rasa sakit ke tulang belakangku saat Godrune menyala, lalu aliran kehangatan dari punggung bawahku naik ke anggota badan dan mataku. Mana menjadi fokus. Nafasku keluar dengan tergesa-gesa. Artefak berbentuk batang telah menjadi pelangi berkilau dari mana yang bersinar, cincin, poros, dan kristal sama tidak hanya diresapi dengan mana, tetapi terus-menerus menarik lebih banyak dari lingkungan kita, sehingga seluruh permukaan, serta kotak di mana itu disimpan, positif berenang dengan warna biru, hijau, kuning, dan merah. Aku tidak yakin apa yang harus dilakukan dengan mereka, Firion mengakui, sambil mengulurkan kotak itu. Kami tidak bisa menggunakannya. Tidak sekarang, setelah semua yang terjadi. Tidak setelah Rinia. Aku dengan hati-hati mengambilnya darinya, memegang kotak di lekukan lenganku yang terluka sementara aku mengangkat artefak di tangan yang lain, memutarnya sehingga sisi kristal menangkap cahaya dan berkilau melalui cahaya mana. Eli memberitahuku tentang penglihatan Rinia, kataku, menggunakan Rilmir dan kemampuan bawaanku sendiri untuk melihat partikel eterik untuk melacak aliran sihir melalui artefak. Apakah Gideon sudah memeriksanya? Firion meledak dengan dengusan halus. Melihat mereka sekali dan mengatakan dia setuju dengan kelelawar tua, dan berjanji untuk memilih untuk tidak menggunakannya. Regis bergeser, tidak lagi berpura-pura tertidur saat dia melirik artefak dengan lapar. Jika kita tidak akan melakukan hal lain dengannya, aku selalu bisa menyerap ether itu. Kamu tahu, nonaktifkan, untuk keamanan atau apapun. Penasaran apa yang akan terjadi, aku mencoba menggambar pada artefak yang mengerumuni ether. Artefak itu tampaknya mengerahkan kekuatannya sendiri pada partikel ether, yang mengalir ke bawah pegangan ke tanganku hanya untuk goyah dan mendekat ke kristal lagi. Berfokus, aku menarik lebih keras. Aether bergetar, dan mana tampak bergetar dan beriak, gumpalan kecil mana yang keluar dari artefak dan menyembur ke atmosfer. Jika kita mengambil ether, artefak itu akan pecah. Dengan mana sebanyak ini, ledakannya mungkin cukup hebat. Selain itu, aku menambahkan sambil berpikir, aku belum yakin bahwa kita tidak dapat memanfaatkan ini. Mereka menolak ditempatkan ke perangkat dimensi apapun, kata Firion, memperhatikanku dengan alisnya berkerut, jelas bingung tentang apa yang aku lakukan. Aku menyadari bahwa baginya itu pasti terlihat seperti aku sedang bersaing dengan tongkat. Aku tidak ingin hanya membawa mereka, tetapi aku tidak yakin apa lagi yang harus dilakukan dengan mereka.
Memutar artefak seperti tongkat, aku mengembalikannya ke casingnya, menutup dan mengunci tutupnya, lalu memasukkan ether ke rune dimensi aku. Kotak itu menghilang, ditarik ke dalam ruang penyimpanan ekstra dimensi yang dikendalikan oleh rune di lengan bawahku. Tapi bagaimana caranya? Firion melirik Byron dengan penuh tanda tanya, tetapi Byron hanya mengangkat bahu. Ini, kataku, meraih dua kotak lainnya. Byron menyerahkan mereka dengan senang hati. Dalam sekejap, mereka juga hilang, dan aku bisa merasakannya di dalam ruang ekstra dimensi, bersama dengan barang-barang yang telah kukumpulkan di Alakria. Aku mengangkat lenganku untuk menunjukkan Firion rune. Aku memiliki peninggalan asli, bukan peninggalan lama yang telah diretas 10 kali lipat. Harus membuat perbedaan. Firion terkekeh lagi, alisnya naik sampai ke garis rambutnya. Suatu hari, kurasa aku akan berhenti dikejutkan olehmu, bocah. Semoga saja tidak, kakek, kataku dengan sungguh-sungguh, lalu menatap Regis. Aku pikir aku sudah berbaring cukup lama. Siap untuk pergi dari sini. Dia menguap dan menggeliat, menjulurkan pantatnya ke udara seperti anak anjing sungguhan. Aku siap untuk menemukan sumber ether yang sebenarnya, karena aku tidak suka membayangkan terjebak seperti ini selama seminggu sementara kita mengotori atmosfer di bawah sini. Dengan kompas, aku bisa kembali ke reliktem sesuka hati, dan secara mental setuju bahwa kita harus mengisi kembali cadangan ether kita sesegera mungkin, tapi pertama-tama aku perlu memeriksa ibu dan Ellie. Setelah menambahkan tanduk Valeska ke tumpukan artefak aku yang terus bertambah di dalam rune dimensi, aku mengucapkan selamat tinggal pada Firion dan Byron, lalu berjalan melalui aula labirin Institut Earthbound. Regis tetap berada di dalam tubuhku saat kami berjalan, melayang di dekat tunggul tanganku alih-alih intiku. Itu mengurangi rasa sakit pada anggota tubuh yang tumbuh kembali, tetapi penyembuhannya lambat, setidaknya, lambat bagi aku. Aku menjadi begitu terbiasa kehilangan seluruh anggota tubuh, itu membuat aku benar-benar khawatir akan kewarasan aku. Ada sesuatu yang sangat tidak manusiawi saat melihat tangan aku tumbuh kembali secara real-time. Apakah kamu benar-benar manusia lagi? Regis mengirim, tahu apa yang harus dikatakan untuk lebih membuatku gelisah, seperti biasa. Aku tidak tahu, jawab aku, lalu membuang pikiran itu ketika aku mendekati pintu kamar tempat keluarga aku menginap. Pintu itu terbuka sebelum aku mencapainya, dan Ellie sudah setengah melewatinya sebelum dia menyadariku dan tersentak berhenti. Wajahnya berseri-seri, lalu fokusnya beralih ke tanganku. Oh, Art, itu terlihat. Aku memegang dagunya dan memalingkan wajahnya ke arahku. Aku baik-baik saja, El. Aku sudah sembuh dari yang lebih buruk. Dia memberiku satu anggukan tegas, lalu menarik kembali. Aku hanya datang untuk memeriksamu, jadi kamu menyelamatkanku dari perjalanan. Ibu sudah tidur. Dia terus berbicara saat dia berbalik dan membawaku ke kamar. Dia terjaga selama sekitar 30 jam berturut-turut, dan dia melakukan serangan balasan untuk mencoba menyembuhkanmu. Dia tersentak dan menatap mataku. Maaf, aku tidak bermaksud. Tidak apa-apa, kataku, mengacak-acak rambutnya seperti yang kulakukan saat dia masih kecil. Itu mengantar pulang seberapa tinggi dia, seberapa besar dia tumbuh. Dan betapa aku merindukannya. Arthur, sebuah suara lembut berkata dari suatu tempat yang lebih dalam di dalam suite. Aku mendengar kaki menyentuh tanah, dan langkah kaki yang cepat tapi tidak rata. Ibu muncul di aula, rambutnya acak-acakan dan kantong gelap di bawah matanya. Namun, ketika dia melihatku, dia tersenyum. Oh, Art, aku sangat. Ibu terhuyung-huyung, matanya kehilangan fokus. Aku berada di sisinya dalam sekejap, mendukungnya dan membawanya ke sofa terdekat. Aku, baik-baik saja, gumamnya saat aku menurunkannya ke sofa, tapi cukup mudah untuk mengatakan bahwa dia tidak. Mengaktifkan Rilmir, aku melihat lebih dekat, melihat partikel mana yang bergerak di tubuhnya dan merasakan kekuatan intinya. Oh, kamu bersinar, katanya, matanya menyilang saat dia mencoba dan gagal untuk fokus padaku. Dia jelas telah mendorong dirinya melewati titik kelelahan. Intinya sangat tegang sehingga berjuang untuk mulai memproses mana lagi, meninggalkannya dalam delirium yang lelah, belum lagi rasa sakit seluruh tubuh yang akan dia rasakan dengan serangan balasan yang begitu parah. Aku membiarkan Rilmir memudar lagi. Kamu mendapat reaksi yang ekstrim. Kamu harus lebih berhati-hati. Kamu beruntung, katanya dengan kikuk, memotong ucapanku. Aku merasa cukup beruntung, kamu tahu. Tidak semua orang mendapat berapa banyak peluang yang kita miliki sekarang. 4. 5. Bagaimanapun, tidak semua orang mendapat kesempatan kedua untuk memperbaiki keadaan. Aku meringis mengingat masa lalu. Penyesalan yang aku miliki karena mengatakan yang sebenarnya kepada orang tua aku tentang aku, dan pelipur lara yang aku rasakan dari akhirnya menjadi bersih. Semua emosi kembali, membentuk simpul di tenggorokan yang aku telan dengan paksa. Memberi ibu senyum muram, aku menarik selimut longgar di pangkuannya. Apa maksudmu? Kamu membuat hal-hal yang benar sejak lama, ingat. Setelah ayah meninggal. Dia sadar, menggelengkan kepalanya dan meremas tanganku dengan lemah. Aku mungkin telah mengatakannya, tetapi aku tidak pernah bisa bertindak berdasarkan itu. Aku tidak pernah hanya menjadi ibumu, tapi aku ingin menjadi. Aku akan menjadi. Matanya terpejam, dan dia tenggelam lebih dalam ke sofa.
Kurasa seperti itulah rasanya menjadi dirimu, iya. Seperti terlahir kembali, mencoba lagi untuk memperbaikinya. Aku tahu itu adalah delirium yang berbicara, tapi tetap saja, mendengarnya dengan santai dan tenang menyebutkan reinkarnasiku membuat perutku menggeliat. Ya, mungkin, kita hanya bisa terus berusaha untuk belajar dan berbuat lebih baik. Dengan lembut, nada suaranya yang terengah-engah memberitahuku bahwa dia tertidur kembali. Dia berkata, aku membuatkanmu bubur, Arthur. Aku tahu ini akan memakan waktu, tapi aku harap kamu bisa perlahan-lahan membiarkan aku menjadi ibumu lagi. Beralih ke dapur, aku hanya bisa melihat meja bundar kecil, dan di atasnya, mangkuk kayu dengan sendok diletakkan rapi di sampingnya. Dan tiba-tiba, baju besi ketidakpedulian dan sikap apatis yang telah aku kenakan untuk bertahan hidup di reliktem dan Alakria runtuh. Tenggorokanku tercekat dan pandanganku kabur. Sebagian diriku menolak untuk bangun dan berjalan menuju meja. Dengan serangan balik cepat Agrona, aku tahu aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Aku tahu dia akan menyerang lagi, dan aku tahu itu hanya akan lebih buruk. Tapi aku membiarkan kakiku yang berat menyeretku ke semangkuk bubur, nyaris tidak menyadarinya ketika Regis membawa adikku keluar dari ruangan. Perlahan-lahan, aku mengambil sendok dan mengambil seteguk emas dingin, hambar. Seperti yang aku lakukan, aku menyerah pada beban itu semua. Air mata tumpah dengan bebas saat aku menggigit demi gigitan. Sendirian di dapur kecil ini, jauh dari tempat yang pernah kusebut rumah, aku menangis dalam diam saat memakan makanan pertama yang dimasak ibuku untukku selama bertahun-tahun.